Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran konselor dalam konseling psikoanalisa. Eh, yang beranggotakan saya sendiri, Kartika Sirahayu, dan rekan saya, Teh Sinta. Teh Sinta hadir ya? Ada teh. Baik, terima kasih Teh Sinta. Dan dalam Zoom kali ini, kami dibantu oleh Teh Rianita untuk eh, memaparkan materi-materi yang akan kami sampaikan. Boleh di next, Teh? Baik. Di sini ada pengertian dari konseling itu sendiri, yaitu penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental, perkembangan psikologis atau manusia melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku atau sistemik dan strategi yang mencanangkan kesejahteraan, pertumbuhan pribadi atau perkembangan karir dan patologi. Pada dasarnya konseling itu merupakan ilmu atau bidang keilmuan ya, karena di dalamnya memuat pengetahuan tentang berbagai teori bantu yang disusun secara logis dan sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, mengendalikan gejala perilaku untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, terbukti dari paparan hasil penelitian, buku ajar dan artikel penelitian yang tersebar luas di masyarakat. Lalu di next teh ada konseling psikoanalisa. Nah, ini. Psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya yang mempelajari fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisa dapat dilihat sebagai teori kepribadian atau metode psikoterapi. Pada dasarnya ini tadi ya sudah disebutkan bahwa psikoanalisa adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, pada awalnya istilah psikoanalisis itu hanya digunakan dalam kaitan dengan kaitannya dengan Freud itu sendiri, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud itu memiliki arti yang sama. Ketika beberapa pengikut Freud kemudian menyimpang dari ajarannya dan mengikuti jalan mereka sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih nama baru untuk menggambarkan ajaran mereka. Lalu bisa di next teh. Ada fungsi dan peran konselor dalam konseling psikoanalisa. Tugas utama konselor psikoanalisis adalah membantu klien mencapai kebebasan untuk mencintai, bekerja, dan bermain atau bersenang-senang. Kegiatan lainnya antara lain membantu konseli mendapatkan self-consciousness atau kesadaran diri. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ya. Membangun kejujuran dan hubungan interpersonal yang lebih efektif. Nah, membantu konseli mengatasi kecemasan dengan cara yang lebih realistis. Dan konseli mengelola perilaku impulsif dan irasional. Di sini tugas utama konselor ini kan tadi ya membantu klien mencapai kebebasannya. Nah, menurut Sunardi pada tahun 2008, kalau nggak salah ada ya di slide-nya, bisa di next teh. Nah, di sini dalam penerapan teori psikoanalisa, fungsi utama konselor adalah memfasilitasi refleksi klien atas perasaannya yang tertekan serta mengin prestasikan dan menganalisis persepsi. Nah, terutama bentuk resistensi yang mereka hadapi itu situasi di mana anak berusaha mempertahankan, lalu menolak, menyangkal, dan mempertahankan perasaan, trauma, atau interpretasi yang tidak menyenangkan dari konselor itu sendiri. Nah, gimana sih Teh biar berjalan dengan baik? Nah, penting bagi konselor untuk mendorong klien untuk mengekspresikan dirinya secara bebas sejak awal gitu ya, sehingga klien dapat
secara bertahap menemukan faktor tak sadar dalam perilakunya saat ini. Selain itu juga ya, konselor harus bersikap anonim atau tidak diketahui dan mencoba menunjukkan perasaan dan pengalaman tertentu. Baik, di next teh. Nah, di sini dalam konseling psikoanalisis, hubungan konseli dan konselor itu memiliki 3 bagian. Yang pertama ada aliansi. Aliansi itu sikap konselor terhadap guru BK atau konseling terhadap guru BK atau konselor yang relatif rasional, realistis, dan non-neurotik untuk konseling yang sukses ya. Lalu ada transferensi, yaitu yang pertama menyalurkan semua pengalaman masa lalu dari yang dikendalikan kepada orang yang mengendalikan mereka. Pengendali yang dituju. Yang kedua, merupakan bagian yang sangat penting dari hubungan untuk dianalisis. Yang terakhir, mungkin dari pengertian transparansi ini membantu konseling untuk memahami bagaimana nih kesalahan mereka untuk menerima, menafsirkan, lalu menanggapi pengalaman masa lalu mereka, gitu ya. Lalu poin yang terakhir ada counter transference, adalah keadaan di mana konselor mengembangkan pendapat yang bertentangan dan timbul dari konfliknya sendiri. Nah, counter transferensi ini dapat berupa keengganan atau bahkan keterkaitan atau keterlibatan yang berlebihan ya, teman-teman. Jadi kayak kondisi itu dapat menghambat kemajuan proses konseling karena konselor lebih fokus pada masalahnya sendiri gitu. Jadi kurang fokus pada masalah konseli, malah fokus terhadap masalahnya sendiri gitu ya. Seorang konselor harus menyadari bahwa perasaan mereka terhadap konseli dan menyadari juga ya pengaruh mereka yang dapat sampai merusak gitu ya. Konselor diharapkan untuk relatif objektif. Pasti ya konselor itu harus objektif. Ketika mereka menerima kemarahan, cinta, persuasi, kritik atau emosi yang kuat, pokoknya harus benar-benar bukan diharuskan ya, kayak dituntut untuk lebih objektif untuk sebagai konselor. Lalu di next teh ada bimbingan preventif atau pencegahan. Nah, di sini mohon maaf, konseling memiliki fungsi preventif, mencegah tindakannya atau terjadinya masalah siswa dan berperan sebagai pencegah. Nah, selain itu, saran pencegahan ini juga dapat diberikan di waktu yang luang. Nah, pemanfaatan waktu luang itu untuk kegiatan produktif seperti kegiatan himpunan mahasiswa, pramuka, organisasi keagamaan, dan olahraga dan seni. Bimbingan preventif atau pencegahan ini membantu menghadapi kesulitan atau masalah yang serius juga ya, teman-teman. Dan ada juga beberapa metode yang digunakan antara lain mempertahankan situasi yang baik dan mempertahankan situasi yang justru mungkin bukan mempertahankan ya, untuk mengatasi situasi yang kurang baik. Nah, dalam hal ini hubungan antar siswa dengan guru atau staf lain juga harus dijaga sebaik mungkin. Lalu konseling memiliki fungsi preventif, mencegah timbulnya atau terjadinya masalah siswa dan berperan sebagai pencegah tadi ya. Jadi memang konseling itu dalam konseling itu pasti ada apa sifatnya preventif atau pencegahan gitu ya teman-teman. Bisa di next teh. Baik. Di sini pun ada konseling preventif, pada dasarnya ada ketertiban, disiplin, motivasi, dan memberikan nasihat gitu ya. Yang pertama ada tata tertib. Tata tertib adalah perangkat aturan. Itu ya, aturan yang harus diikuti dalam situasi atau cara hidup tertentu. Dalam hal ini, ketentuan tersebut dapat tertulis atau tidak tertulis. Apa yang tertulis misalnya aturan perilaku antara guru dan siswa, aturan sosial dan lain-lain. Yang kedua mengajarkan kedisiplinan. Nah,
Disiplin adalah sikap mental untuk secara eh, sadarnya mungkin peraturan atau larangan ya, larangan yang ada gitu. Karena mereka sangat mengerti arti atau larangannya. Oleh karena itu, kedisiplinan harus ditanamkan dari hati anak sejak dini gitu ya. Menurut ada yang mengatakan bahwa menurut Hafi Ansori harus mengajarkan anak atau mengajarkan kedisiplinan pada anak diantaranya kepekaan, terus juga ada mulai membiasakan diri pada anak-anak yang mungkin kadang ada aja anak yang kurang terbiasa gitu ya karena memang tidak ditanamkan sejak dini. Nah, oleh karena itu baik konselor ataupun keluarga ataupun mungkin yang terlibat dalam lingkungan si anak mungkin harus lebih membiasakan si anak dalam kedisiplinan. Eh, Lalu memberikan teladan bisa juga ya, teladan atau contoh. Pasti itu kan orang tua, apalagi guru ya, digugu dan ditiru. Jadi kayak dilihat nih, jadi public figure banget nih buat anak-anak gitu. Gurunya misalkan leha-leha atau kurang semangat ngajarnya, atau mungkin memberikan konselingnya kurang pol gitu ya. Jadi si anaknya juga, males, gitu, ngapain sih harus ikutin tata tertib, ngapain harus disiplin. Nah, jangan sampai itu. Lalu dengan kesadaran selain saling mengenal, contoh dan model, anak semakin ingin mempertanyakan secara kritis makna dari peraturan dan larangan yang ada. Nah, jadi harus benar-benar apa ya? Harus sampai gitu penjelasan kita ke anak mengenai kedisiplinan itu harus sampai si anak tersebut sadar akan tata tertib yang ada atau aturan yang ada gitu. Lalu ada juga pengawasan atau bimbingan. Tentu ya teman-teman, mungkin konselor itu harus apa ya harus banyak membimbing. Memang tugasnya akan membimbing, terus juga memberikan pengawasan karena kalau mungkin sebuah aturan yang diterapkan tapi tidak diawasi, ya kebanyakan anak pasti akan melanggar lah ataupun mungkin kayak leha-leha terhadap aturan yang berlaku kayak ya udahlah mabal tengok mabal ya teman-teman gitu. Lalu yang poin ketiga memberikan motivasi. Nah, motivasi di sini lebih menitik beratkan pada pembentukan akhlak yang baik, akhlak yang menjadi keseluruhan hidup manusia. Lalu ada yang terakhir ya, memberikan nasihat. Dalam bahasa Indonesia, kata nasihat itu diartikan sebagai pengajaran atau pelajaran yang baik. Namun tentunya nasihat tersebut harus datang dari diri yang bersih dan suci gitu dengan hormat untuk kepentingan terbaik dan saran yang ramah. Jadi nasihatnya jangan asal, jangan apalagi ya bahasanya, tutur katanya harus nyampe gitu sama anak. Kadang ada individu yang bisa langsung nerima, ada juga yang kayak apa sih gitu kayak udahlah masuk telinga kanan keluar lagi gitu dari telinga kiri aja seperti itu. Jadi biar nyampe oh iya dipahami, iya ya udah berarti saya nih harus berubah gitu. Nah, itu kan mulai ada kesadaran diri gitu dari diri sendiri. Itu ya, teman-teman. Bisa di next teh. Baik, ada bimbingan kuratif atau penyembuhan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Mangga Teh Sintawati dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Kartika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi kan tentang bimbingan yang bersifat preventif. Dan sekarang ada bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Nah, bimbingan kuratif itu adalah dukungan bagi siswa selama atau selama setelah masalah besar gitu ya. Nah, tujuan utamanya dari bimbingan kuratif ini adalah mengeluarkan siswa dari masalah. Setelah tadi pencegahan, sekarang yaitu
solusinya gitu ya, penyembuhan dari masalah yang dihadapi. Nah, dengan membantu klien secara sistematis, berbagai langkah dan teknik digunakan untuk memungkinkan orang yang terkena dampak menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi gitu ya. Apakah itu masalah pribadi, emosi gitu, frustasi dan konfrontasi yang lainnya gitu ya. Nah, di next teh di sini ada bentuk bimbingan kuratif. Menurut Ansari ya. Di sini ada 4 bentuk. Yang pertama itu pemberitahuan. Nah, pemberitahuan yaitu memberitahukan kepada anak tentang sesuatu yang tidak baik gitu ya, karena sesuatunya itu mengganggu pada proses pendidikan. Nah, petunjuk ini diberikan kepada anak yang belum tahu, misalnya nih anak yang memberikan sesuatu dengan tangan kirinya kepada gurunya. Ini mungkin terjadi di daerah tersebut gitu ya, dan tidak ada yang memberitahu mereka gitu bahwa ini tuh bukan anak yang dimaksud gitu ya. Maka yang dilakukan yaitu langsung ditegur gitu ya. Yang kedua itu peringatan. Nah, anak-anak yang berulang kali melakukan pelanggaran yang sebelumnya itu telah diperingatkan, maka akan diberi peringatan gitu. Biasanya disertai dengan ancaman jika mereka itu melakukannya lagi. Misalnya seperti anak yang sudah beberapa kali gitu ya bersikap kasar kepada temannya, nah setelah ditegur terus berlanjut, kemudian diancam, jika melakukan hal tersebut itu dikeluarkan dari sekolah, itu misalnya gitu ya peringatan. Yang ketiga itu hukuman. Nah, hukuman itu tindakan yang paling akhir terhadap pelanggaran yang sudah berkali-kali dilakukan gitu ya. Setelah diberitahukan, diperingati, maka selanjutnya yaitu diberi hukuman. Hukuman itu mempunyai arti dan nilai sebagai berikut, seperti hukuman sebagai akibat dari suatu pelanggaran dan tidak terjadi pelanggaran. Yang terakhir dari bentuk bimbingan kuratif yaitu ganjaran. Ganjaran itu yaitu alat represif menyenangkan gitu ya. Murid itu diberikan penghargaan yang dapat menunjukkan prestasi tertentu dalam pendidikan, keterampilan manual, dan perilaku yang baik gitu sehingga mereka itu bisa menjadi panutan bagi teman-temannya. Penghargaan itu bisa berupa ujian, penghormatan, hadiah, dan penghargaan yang lainnya. Selanjutnya Teh. Di sini ada relation in counseling. Nah, hubungan antara psikoanalisis dan pendidikan itu sangat kompleks gitu. Artinya psikoanalisis itu telah banyak mengalami perkembangan dan memperkaya tataran perilaku sebagai ukuran hubungan pendidikan yaitu guru, orang tua, siswa yang terlibat. Nah, oleh karena itu dalam hal ini teori psikoanalitik membawa pemikiran yang berbeda bagi perkembangan dunia pendidikan. Nah, dalam pendidikan berwawasan psikoanalisis terdapat pengertian yang cukup luas gitu ya tentang berbagai tindakan orang dewasa, ahli atau bukan ahli, guru dan orang tua gitu ya untuk membentuk dan mempengaruhi tingkah laku peserta didik yang berkembang sesuai dengan keyakinan idealisnya. Nah, berdasarkan analisis psikoanalitik, tujuannya itu adalah untuk membimbing guru dan siswa memahami perkembangan kepribadian dalam kaitannya dengan perilaku dan kemajuan siswa. Nah, siswa itu kan selalu terhubung gitu ya dengan pembelajaran yang dialami siswa, baik itu di sekolah maupun di rumah atau di keluarga sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang makna belajar dalam segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak gitu ya diperlukan bagi para pendidik khususnya guru. Selanjutnya Teh. Di sini berdasarkan perkembangannya, teori psikoanalitik cukup dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu konsep kecemasan Freud terkait dengan proses pendidikan. Nah, ketakutan merupakan fungsi ego yang mewaspadai individu terhadap kemungkinan adanya bahaya gitu ya, sehingga individu itu dapat mempersiapkan respon adaptif yang sesuai.
Nah, dalam pendidikan, guru itu dapat mengelola dan mengembangkan konsep ketakutan setiap individu untuk kepentingan siswa, gitu ya. Siswa itu dibantu untuk menghargai diri sendiri dan orang lain serta lingkungannya. Oleh karena itu, konsep kecemasan bertujuan pada pembentukan afektif atau karakter. Yang kedua, proses pendidikan menyangkut kecerdasan majemuk. Nah, setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kecerdasan itu tidak didasarkan pada IQ gitu ya, atau angka yang diciptakan oleh IQ gitu. Tapi pada dasarnya pendidikan itu harus mampu berperan sebagai penghubung antara kecerdasan siswa gitu. Misalnya mengembangkan keterampilan dan minat sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut teh. Pembahasan terakhir yaitu tentang implikasi psikoanalisa dalam bimbingan konseling. Nah, seiring perkembangannya gitu ya, teori psikoanalitik itu diterima secara luas gitu ya di dunia pendidikan. Yang pertama itu implikasinya konsep kecemasan berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud secara alami itu juga terkait dengan proses pendidikan. Nah, ketakutan adalah fungsi ego untuk mengingatkan individu akan kemungkinan bahaya guna mempersiapkan responsif adaptif yang tepat. Selama pelatihan, guru itu dapat bekerja melalui dan mengembangkan lebih lanjut konsep ketakutan masing-masing individu untuk kepentingan siswa. Nah, konsep ini itu membantu ketakutan untuk siswanya menghargai dirinya sendiri gitu ya. Dengan kata lain, konsep kecemasan itu bertujuan untuk pendidikan afektif atau pembentukan karakter. Implikasi yang kedua yaitu teori psikoanalitik itu juga digunakan dalam jangkauan yang lebih luas gitu ya, dalam proses pendidikan berdasarkan kecerdasan majemuk. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, setiap orang itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, namun tidak berdasarkan pada angka IQ-nya. Yang ketiga, konsep psikoanalisis bahwa manusia adalah makhluk dengan kebutuhan dan keinginan dasar. Nah, konsep ini memungkinkan gitu ya guru itu untuk mengimplementasikannya di dunia kelas. Gitu. Nah, berdasarkan konsep ini, berbagai elemen pelatihan dapat dikembangkan. Kurikulum atau materi pembelajaran, gitu. Misalnya, guru itu harus melakukan berbagai analisis kebutuhan dan target, sehingga apa yang diajarkan selanjutnya itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Yang keempat, implikasinya mengenai agresivitas siswa. Guru itu harus mampu mengendalikan dan mengarahkan sikap tersebut agar terarah ke arah yang lebih positif. Nah, agresif dalam psikologi adalah agresivitas gitu ya, maaf, itu adalah cara di mana siswa dapat memuaskan keinginan yang biasanya merugikan, mengganggu, atau melukai orang lain gitu ya. Dengan kata lain, agresivitas adalah ekspresi perasaan frustasi yang tidak pantas gitu ya. Dalam hal ini alasannya itu muncul agresi bisa berupa ulasan negatif atau kata-kata yang menyinggung. Baik, next teh. Di sini ada yang kelima ya, lanjutan dari implikasi yang tadi. Yang kelima itu perlunya pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan. Apalagi pada zaman ini ya, pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan peserta didik. Jadi disamaratakan dengan anak-anak yang normal. Nah, dalam hal ini sekolah itu harus bersedia gitu ya menerima siswa berkebutuhan khusus. Secara psikologis, anak-anak itu dengan kekurangan eh, seperti mengalami krisis kepercayaan diri atau harga diri. Nah, untuk mengurangi dan menghilangkan rasa rendah diri ini, sekolah itu harus menerima kecacatan tersebut tanpa merasa menjadi bagian yang terpisah dari masyarakat. Yang terakhir itu, konsep psikoanalisis yang digunakan di kelas adalah pendidikan yang mengarah pada penciptaan kreativitas pada siswa.
Nah, kita saat ini itu hidup di masa revolusi teknologi informasi. Selama ini, orisinalitas dan kreativitas terbaik dituntut oleh setiap orang. Ya. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila kecepatannya, boleh kalian dibaca-baca lagi makalah yang nanti kami share. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Sinta atas pemaparannya. Mohon maaf kepada seluruh rekan-rekan apabila ada penjelasan kami yang kurang kurang dimengerti, lalu juga mungkin ada penjelasan kami yang terlalu terburu-buru atau terlalu kecepatan tadi ya kata Teh Sinta. Mohon maaf sekali lagi nanti kami akan share juga makalah sekaligus PPT yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.